kita belajar teori yang baik, kita belajar kebenaran-kebenaran tentang trading forex yang benar, sehingga konsep berpikir kita ini jadi bagus gitu, menjadi seorang trader yang berpikirnya bagus. Nah, ketika pikiran kita bagus, maka itulah kunci utama agar kita bisa sukses dalam trading forex. Sekarang kita cari, misalkan trading kita loss, kan trading itu untung dan rugi. Supaya kita tahu bahwa ilmu kita bagus, alat yang kita pakai untuk trading bagus, berarti untung dan rugi ini kita akumulasi. Hasilnya apa? Itulah yang realita yang sebenarnya, nilai yang sebenarnya dari ilmu kita, dari alat-alat yang kita pakai. Kalau hasilnya untung, berarti beres toh, udah tidak ada masalah kan? Namanya bisnis kalau kita jalani berarti ya harus ada untungnya. Kalau tidak untung, buat apa kita jalani? Kalau loss terus, kita cari penyebabnya. Penyebabnya itu udahlah, nggak ada yang lain-lain, cuma ini aja penyebabnya 1, 2, 3, 4. Yang pertama, Anda punya ilmu bagus, tapi money manajemennya kacau. Misalkan lotnya gede, risk rewardnya tidak bagus, antara take profit dan juga stop lossnya tidak seimbang. Kalau take profit kecil udah diambil Pak, kalau loss dibiarkan sampai segede-gedenya, jadi nggak ada perimbangan ya, money management kacau. Atau punya ilmu yang bagus, punya money management yang bagus, tetapi tidak memiliki satu kesabaran. Jadi dia tidak mau menunggu momentum, terutama dalam trading manual. Jadi trading manual itu seringkali orang itu kepentok dengan yang namanya momentum. Karena setelah kita menganalisa dalam trading manual, tentunya kita mencari momen yang terbaik untuk kita bisa open posisi. Pada saat kita nyari momen yang terbaik itu belum tentu kita bisa menemukan saat itu. Dan ketika kita belum ketemu momen yang terbaik, maka kita harus menunggu. Nah, kalau kita tidak sabar nunggu, halah suwen ditotal aja des, itu bisa jadi kita rugi. Planningnya tidak jalan dengan baik. Oke, kemudian ada juga orang loss ini sebabnya karena dia itu nggak pernah belajar memang. Dia hanya bisa mengoperasikan yang namanya platform tradingnya, ya bisa pencet buy, bisa pencet sell. Kemudian dia hanya pakai feelingnya, kira-kira dia tidak pernah menseriusi. Jadi dia tidak punya skill yang bagus dalam trading. Tanpa ilmu dan dia asalan aja tradingnya. Dia jelas loss. Makanya saya sering kali juga ketemu orang yang jenis ini. Udah kelihatan banget kalau dia tidak bisa trading. Dari cara ngomongnya, orang kelihatan orang ini bukan trader yang bagus gitu. Hanya bisa trading gitu aja, tapi tidak punya skill trading yang bagus. Itu kelihatan cara ngomongnya, hal-hal mengenai forex ini, penguasaannya. Dari cara dia berbicara itu tidak benar semua yang dikatakan tuh bisa keliru-keliru gitu. Tetapi dia dengan bangganya menunjukkan profitnya yang gede-gede. Kalau Pak Freddy bilang kan sering ngomong bahwa orang trading ngawur aja bisa profit kok, bener nggak? Bisa profit, nek ketepaan. Karena kan hanya ada dua. Kalau nggak bayar, sell. Kalau tepat profit kan bisa. Bisa nggak tepat profit berturut-turut 10 kali? Ya bisa, namanya ketepaan. Dan kalau orang yang semacam ini ketepaan dia profit, dia kan semua bohong sekali. Bahwa enggak dia cerita macam-macam. Nah ini bahaya. Ini bisa menyebabkan loss. Kemudian kepribadian yang bimbang, ragu, takut, tidak punya ketegasan dalam dirinya. Orang yang stres. Ada juga orang yang ini bisa ditambah orang yang sakit. Karena saya udah merasakan ada GERD. Itu sangat membantu sekali. Karena GERD itu juga mempengaruhi emosi kita.
ketidaknyamanan dalam fisik kita, kemudian pikiran itu mempengaruhi sehingga bisa loh orang karena sakit rasem-rasem males gitu untuk beraktivitas trading seperti itu ya. Money management kacau itu bisa jadi karena kurangnya pengetahuan, skillnya buruk. Orang kurang pengetahuan, skill buruk karena dia tidak mau belajar. Kenapa dia tidak mau belajar? Kan kita nyari intisarinya. Kenapa orang itu tidak mau belajar? Loh, padahal loh, nanti kalau kamu bisa tuh dapat duit, kamu kalau bisa tuh bisa kaya, bisa dapat duit banyak. Tapi dia tidak mau belajar, tidak mau, benar-benar. Dia tidak punya, mungkin sudah sejak dari kecil tidak punya satu kebiasaan untuk belajar. Jadi dia tuh tidak senang, itu masuk di bawah alam bawah sadar. Kemudian bisa jadi orang tidak mau belajar, itu citra buruknya tidak bagus. Dia menganggap aku ini goblok, aku ini gaptek, aku kumpul-kumpul sama orang pinter-pinter nanti aku ketinggalan, aku nggak bisa. Gaptek, malu, minder. Dia nggak punya skill bagus, tapi dia nyoba-nyoba trading. Akhirnya dia loss. Nah ini masuk di psikologi, nah itu banyak. Cuman kan orang ceritanya jangan trading, saya lolos, tapi kan orang nggak tahu penyebabnya. Ternyata dia itu orang gaptek, orang malu, orang minder, orang yang nggak punya ilmu sebetulnya, orang yang asal-asalan, orang yang money manajemennya kacau, orang yang tidak sabar menunggu momentum, orang yang bimbang, orang yang takut, orang yang stres, ya jelas aja loss. Terus gimana atasinya? Loss itu kan cuma akibatnya. Money management kacau ini kan cuma akibatnya. Dia tidak sabar menunggu momentum itu kan cuma akibat. Kenapa orang ini tidak sabaran? Ya karena dia nggak ngerti gitu. Kalau kamu tidak sabar atau karena dia tidak sabar, kenapa? Karena ada tekanan keuangan yang terus-menerus mendesak dia. Orang ini kok tidak sabar? Yang sabar ya Mas ya kalau trading. Iya, sudah ngerti tapi didesak terus. Secara pribadi, pikirannya dia didesak. Keluarga mungkin sudah butuh ini, butuh itu. Akhirnya ini menjadi efeknya. Aku cepet-cepet pengen dapat duit, digedein lotnya, cepet-cepet nggak usah nunggu momentum, siapa tahu bener. Nah ini dia berjudi gitu, berjudi dengan trading forex. Karena tanpa ilmu, asal-asalan. Kalau ini kita mau bedah lagi itu juga bisa. Kenapa kok sampai terdesak secara keuangan? Karena dia kurang penghasilan atau penghasilannya sudah cukup tapi terlalu banyak pengeluaran. Terlalu banyak pengeluaran karena istrinya banyak. Berarti kita kan cari solusi. Harus dipecati satu-satu, Pak. Terlalu banyak. Ini saya pernah bahas dalam YouTube saya dengan tema kalau nggak salah itu lunasi hutang Anda. Pokoknya mengenai hutang. Karena saya ini pernah praktek ya, dari mengencangkan ikat pinggang. Artinya gini, ketika saya memutuskan untuk saya, oke, saya nggak mau punya hutang, saya posisikan uang saya. Dan ternyata dengan penghasilan yang sama, hanya dengan perubahan konsep berpikir saya, itu saya bisa mendapatkan uang lebih dari penghasilan yang sama. Ternyata uang receh, kemudian beli bakso dikurangi, produk-produk yang mereknya itu kalau dibeli terlalu mahal itu saya turunkan standarnya. Kemudian untuk pergi-pergi bensin itu juga boros, jajan, bensin, lampu listrik, ini semua kita bisa iritkan, hematkan semua. Ternyata ada sisa, ternyata sebenarnya nggak kurang gitu. Tapi pengeluaran kita yang terlalu banyak. Atau tuntutan hutang. Ini bahaya. Apalagi kalau tradingnya dengan uang pinjam hutang. Kemarin sudah disinggung, boleh nggak uang hutang? Boleh, tapi harus bisa nyicil kayak kita nyicil sepeda motor, kayak kita nyicil barang elektronik. Jadi jangan ngarepin dari trading forexnya untuk bayarin hutangnya, bukan seperti itu. Kemudian gangguan kepribadian disebabkan trauma. Trauma ini karena dia pernah mengalami hal yang buruk dari forex. Ya, jadi orang yang sudah berkecimpung di dalam dunia trading forex dan sudah kayak gini kacau dan dia sudah trauma,
itu untuk memperbaiki lagi itu susah. Karena traumanya ini udah masuk di dalam pikiran bawah sadar. Sebetulnya dia tuh udah luka, dia tuh udah gak seneng sama forex, tetapi dia merasa masih butuh. Karena terpaksa hanya forex yang bisa diandalin untuk dia bisa berjudi dengan hidupnya, untung-untungan lagi, karena di lainnya udah gak bisa. Makanya banyak sekali orang yang di musim pandemi ini itu muncul produk-produk sebenarnya hanya untuk memanfaatkan orang-orang yang panik ini loh. Kayak kemarin ada apa? Arisan 800.000 8 bulan jadi 80 juta lah. Nah orang kalau panik ya mau toh. Orang 800.000 sebabano hilang. Nah itu kan akhirnya berjudi gitu loh dengan bisnis itu gitu. Karena untung-untungan dia nggak bisa memprediksi ini beneran apa enggak gitu. Nggak bisa diprediksi dengan benar gitu. Dengan apa ya? Istilahnya dengan pikiran yang seger gitu ya. Kalau secara logika kan aneh gitu, uang dari mana gitu, 800.000 bisa jadi dimanfaatin banyak sekali, bisnis menjamur luar biasa. Kemudian lingkungan yang buruk, mungkin dia nggak rugi dan tidak alami sendiri, tetapi mungkin itu temennya. Ada banyak orang yang mau beli robot, mau belajar trading itu nggak jadi hanya karena dikasih tahu temennya, jangan, saya kemarin loh rugi, akhirnya dia takut, trauma, takut lingkungan yang buruk, kemudian tapi dia tetap trading gitu loh maksud saya. Orang yang kayak gini tapi tetap melakukan trading, jadi dia punya problem gitu di dalam insight-nya ya. Maka outset-nya akan muncul yang seperti ini nampaknya. Kemudian latar belakang kehidupan yang kacau ya, sejak dari kecil sudah istilahnya sudah tidak mempunyai satu kedisiplinan, tidak diajari disiplin dan lain sebagainya, sehingga benar-benar berdampak pada saat dia melakukan trading forex. Kurang motivasi, orang itu pasti bisa mengalami yang namanya down. Kita orang itu nggak bisa selalu dalam kondisi prima terus. Suatu saat kita ini bisa mengalami down. Pernah down, Pak? Kalau saya setiap hari down. Disuruh sama Pak Tony, down, olahraga